Niku, Sanwar. Kita darah. Yuk. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kasapuan TV, tetap di dalam program Ngobrol Ngalor Ngidul bersama saya Taufik, dan di samping saya ada Gus Mahfud, ya, Direktur Indonesian Change. Sudah banyak menulis, ya, tersebar di dunia media digital sekarang ini. Oke, jadi selamat sore Gus Mahfud. Selamat sore Mas Taufik. Kita ini membahas tentang radikalisme. Jadi radikalisme ini sudah 20 tahun, ya, semenjak gedung WTC ini, peristiwa gedung WTC, kemudian Presiden Bush mengatakan perang melawan terorisme, terus kekinian ada stigma tentang radikalisme. Nah, menurut Cak Mahfud, ini gimana tentang radikalisme? Iya. Selalu menarik, ya, kalau kita membahas tentang isu radikalisme. Jadi mengapa? Karena dunia antusias, ya, dengan banyak peristiwa, banyak kejadian yang ditempeli plat radikalisme. Jadi sebuah peristiwa yang kemudian menjadi isu radikalisme selalu mendapatkan tanggapan yang luar biasa dari publik di seluruh dunia. Nah, kalau kita melihat tentang radikalisme sendiri, maka sebenarnya kata radikal itu memiliki arti yang mendasar. Jadi radik itu sendiri kan sebenarnya akar, ya, sebuah akar, hal yang mendasar. Tetapi kalau kita melihat secara umum pada faktanya, radikal itu adalah sebuah sikap politik yang amat keras menurut perubahan, yang menuntut perubahan, kemudian maju dalam berpikir dan bertindak. Dalam pengertian ini, sebuah sikap radikal bisa tumbuh dan dalam entitas apapun, ya, tidak mengenal agama, batas teritorial, ras, atau sekat yang lainnya. Sehingga sebenarnya kalau kemudian radikalisme itu dimaknai oleh sebagian orang kepada merek tertentu, ini kurang tepat. Sehingga kita melihat sebenarnya radikalisme itu lebih kepada memaknai secara stereotip, overimplikasi atau subjektif menurut mereka dalam tanda kutip. Maka secara umum kita melihat label radikal ini melekat pada individu atau kelompok muslim, sehingga kemudian kita melihat susah untuk dilepas. Dalam tanda kutip, kalau orang mengatakan radikal, maka selalu melekat pada diri muslim, tidak pada kelompok atau individu yang lain. Nah, kalau dalam fakta yang ada di negeri kita, maka kita bisa melihat siapa mereka itu yang terlabel radikal. Ya, ini orang-orang atau kelompok yang memiliki prinsip tentang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan versi mereka, mengganti NKRI dengan khilafah, kemudian gerakan mengubah negara menjadi negara-negara agama. Nah, ini menjadi sebuah label yang ditempelkan pada mereka, atau orang yang menganggap Amerika sebagai biang kezaliman global. Ini yang kemudian melekat pada diri mereka. Jadi maka dari itu deradikalisasi dalam upaya untuk mengubah sikap dan cara pandang di atas ini dianggap keras. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat tentang konsep deradikalisasi itu adalah sikap yang sedemikian mendasar ini agar menuju pada sikap toleran, pluralis, moderat, atau keinginan mereka adalah sikap yang liberal, serba bebas. Nah, jadi kita melihat seperti itu kurang lebih. Jadi setelah kemudian kita melihat tentang beberapa data yang, misalkan kalau kita melihat tentang data di majalah Time edisi 13 tahun 2004, jadi kita melihat bahwa terorisme itu adalah labelisasi kelompok atau individu muslim secara fisik atau non fisik yang mengancam kepentingan global imperialisme barat. Di Indonesia, dengan asumsi definisi terorisme global ini kemudian
pemanaan dan implementasinya melahirkan banyak korban dan umat Islam menjadi objek sasaran. Jadi banyak ya. Jadi baik secara individu maupun kelompok. Kalau terorisme sendiri dapat dibedakan menjadi dua kategori. Jadi yang pertama adalah enforcement teror, kemudian yang kedua adalah agitasional teror. Jadi kalau kemudian terkait dengan kondisi politik yang tengah berlaku, maka kata terorisme itu berasal dari bahasa Prancis, la terror. Jadi kalau waktu itu Prancis yang mengalami revolusi, dikenal sebagai revolusi Prancis, itu memperlakukan orang-orang yang anti pemerintah atau tuduhan anti pemerintah, jadi memenggal mereka sebanyak 40.000 orang, itu luar biasa. Dan kemudian juga kata terorisme itu juga dipakai untuk menyebut kekerasan anti pemerintahan Rusia. Jadi ini yang kemudian kita melihat fakta-fakta yang ke belakang. Namun pada tahun 70-an ya, kemudian fenomena ini beragam. Jadi kejadian yang muncul dari bom yang meletus ke tempat-tempat publik sampai dengan kemiskinan dan kelaparan, ini juga menjurus pada stigma terorisme. Atau kemudian kita juga melihat tentang genosid atau tirani. Jadi istilah-istilah itu juga rentan dipolitisasi. Jadi istilahnya kalau kita melihat tentang kekaburan definisi, ini membuka peluang penyalahgunaan, sehingga kemudian definisi ini juga tidak lepas dari keputusan dari politis. Jadi menjadi sebuah sikap politis yang kemudian menjadikan makna terorisme itu. Maka dari itu deradikalisasi dan kontra radikalisasi yang integratif, yang menyeluruh pada konteks ini adalah sebuah kebijakan untuk memotong seluruh variabel yang dipandang sebagai stimulan lahirnya tindakan terorisme, baik maupun pasca, baik pra maupun pasca, sebelum atau sesudah kejadian itu. Nah, untuk menjadikan program ini menjadi program yang soft approach atau pendekatan yang lunak, yang lembut, baik kepada masyarakat yang luas ataupun kelompok tertentu maupun kepada individu-individu. Kita melihat fakta-fakta tentang pelaku bom Bali ya, yang baik itu diperlakukan oleh pada individunya ataupun keluarga dan jaringan-jaringannya. Jadi melakukan soft approach. Jadi langkah ini juga dikenal sebagai strategi memenangkan hati dan pikiran publik. Jadi kadang-kadang kita itu ada istilah dalam fisika itu tekanan itu ya, sebuah tekanan yang diperlakukan pada kelompok tertentu ini akan mengambil simpati publik. Nah, ini barangkali ke arah sana. Sehingga kemudian melalui pendekatan soft approach. Itu kira-kira Mas Afif. Nah, ini yang menarik. Dari fakta-fakta tentang radikalisme dan terorisme yang Cak Mahfud tadi beberkan, nah kira-kira ini bisa dikatakan sebagai proyek atau bukan menurut Cak Mahfud? Ya, jadi yang melatar belakangi tentang proyek deradikalisasi tadi kan sebenarnya pendekatan kalimat kata terorisme untuk pada soft approach. Jadi bagaimana cara menanggulangi, karena dianggap sebagai sebuah pendekatan, kalau pendekatannya istilahnya hard, ya, kasar atau keras dalam pendekatan penyelesaian ini kurang tepat. Jadi kemudian deradikalisasi ini adalah bagian dari strategi kontra terorisme. Cuma kita melihat tentang tadi stereotip yang kemudian melekat pada radikalisme dan kontra terorisme ini menjadi sebuah kalimat yang kurang tepat kalau dalam pandangan secara umum. Mengapa? Tadi ya, dalam pendekatannya melekat pada tertentu. Jadi kaum atau kelompok tertentu. Jadi lebih kepada muslim. Nah,
Kemudian kalau kita melihat tentang pendekatan ini belum dianggap sebagai mereduksi atau menghabisi seluruh potensi yang ada ke tindakan terorisme. Jadi atau pendekatan ini belum dianggap sebagai pendekatan yang efektif menyentuh akar persoalan terorisme secara komprehensif. Selain itu, law enforcement yang dirasa kurang ini jadi belum memberikan efek jera dan belum bisa menjangkau ke akar radikalisme. Nah, sekalipun pendekatan terakhir diakui cukup efektif, hingga kemudian digagaslah program deradikalisasi. Jadi kita melihat tentang bahwa deradikalisasi ini dibangun atas asumsi bahwa ideologi radikal itu mengeksploitasi faktor kompleks yang ada dalam tanda kurung kemiskinan, latar belakangan, marginalisasi, pemerintahan otoriter, dominasi negara superpower, globalisasi dan sebagainya. Ini melahirkan spirit perlawanan dan perubahan dengan tindakan teror ketika jalan damai atau kompromi dianggap tidak memberikan efek apapun. Ini dalam definisi mereka ya. Karena itu ideologi radikal ditempatkan sebagai akar sesungguhnya dari fenomena terorisme. Jadi akar terorisme itu adalah ideologinya adalah radikal. Jadi sesuatu yang sangat mendasar. Dalam kerangka pandangan seperti inilah deradikalisasi dimanifestasikan. Nah, pengembangan strategi ini telah mempelajari dari banyak fakta. Kalau di Indonesia kita melihat tentang penanganan kasus DITII, kemudian NII dan seterusnya. Tetap ini menjadi sebuah pendekatan yang kurang tepat karena yang selalu menjadi objek adalah Muslim dan Islam. Asumsinya selama ideologi radikal mereka tidak bisa dinetralisir, selama itu pula mereka terus melakukan aksi terorisme. Ini dalam pandangan mereka. Nah, mengambil juga kasus Afghanistan dan Irak dalam deradikalisasi dan upaya menyasar objek yang lebih luas lagi. Nah, ada begitu. Nah, ini yang menarik ini dari proyek radikalisasi dan terorisme ini kepentingannya siapa, Cak Mahfud? Oh iya. Jadi kalau kita melihat tentang radikalisme, terorisme itu kan tidak bisa lepas dari tentang situasi dunia secara umum. Jadi setidaknya adalah kita melihat drama 9/11. Jadi setelah itulah kemudian aksi terorisme selain juga muncul juga menjadi sebuah pembahasan yang utama atau isu utama di dunia. Jadi kita melihat setelah itu kan ada bom Bali dan seterusnya ya yang kemudian terus menerus dan melahirkan sebuah kebijakan baru dalam dunia, tatanan dunia baru. Jadi kalau kita juga ketahui bersama fakta di 9/11 WTC ini sebenarnya kan masih polemik ya. Artinya ketika kita melihat fakta dari apa yang terjadi ini masih belum benar-benar menjadi apakah ini benar-benar menjadi sebuah perilaku terorisme gitu. Karena memang kajiannya masih banyak dan kajian peristiwa ini juga masih debatable. Jadi sebenarnya kalau kemudian Amerika dalam hal ini yang menjadi ikon dalam memberikan kepemimpinan terhadap aksi terorisme ini adalah lebih kepada kepentingan Amerika sendiri. Jadi kita melihat tentang lahirnya dari kebijakan ini. Jadi kalau kita melihat tentang beberapa dokumen yang terungkap ya, dukungan dana mengucur kepada Eropa ya, Austria, Australia, Denmark, Belanda dan lain-lain sebanyak 500 juta euro. Kemudian di negara kita juga lahir di Densus 88 dan seterusnya. Nah, ini menjadi sebuah fakta yang kemudian bahwa isu terorisme, radikalisme ini disambut baik. Maksudnya kalaupun dalam tanda kutip sambut baik itu lebih kepada sebuah tekanan menjadi sebuah proyek dunia yang kemudian menjadi proyek sebagian banyak negara untuk mengatasinya. Ya, kira-kira begitu. Kalau tadi dikatakan sebagai proyek dan kemudian sudah ada bukti implementasinya, nah kira-kira
apa bahayanya proyek radikalisme dan terorisme bagi umat itu, Cak Mahfud? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pelekatan isu, ya, pelekatan isu tadi kepada siapa kemudian isu radikalisme ini melekat, ya, maka kita melihat bahwa pemaknaan isu radikalisme ini melekat pada siapa. Jadi kalau kita kembali di awal tadi bahwa salah satunya itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai anti pemerintah tertentu. Nah, ini yang kemudian kita juga melihat ke sana. Sehingga kemudian kalau kemudian tentang sejauh ini pemerintah Indonesia, kita melihat keindonesiaan, ya, dengan kata subjektif memandang bahwa radikalisme itu dominan sebagai gejala yang lahir dari tafsiran teologi yang menyimpang. Nah, kemudian pemerintah AB terhadap realitas berupa meluasnya sikap apatisme dan frustasi sosial akibat kemiskinan, ya, ketidakadilan, ketidakpastian masa depan, dan tekanan hidup yang berat. Jadi, semua itu ada korelasi dengan peran imperialisme global. Jadi adanya ketidakadilan kemiskinan itu tidak terjadi secara alamiah, tapi ada sebuah campur tangan atau sebuah upaya sistemik yang dalam tanda kutip memiskinkan negara lain atau wilayah yang lain karena imperialisme atau penjajahan. Jadi lebih dikenal dengan neo-imperialisme. Nah, adanya kemudian isu-isu terorisme, radikalisme ini beriringan dan sejalan dengan itu semua. Ya, kemudian kita melihat bahwa di dalamnya ada kezaliman global oleh dunia barat terhadap dunia Islam yang menjadi akar masalahnya yang kemudian diabaikan. Oke. Terima kasih Cak Mahfud telah membeberkan beberapa materi. Tentu saja proyek radikalisme dan terorisme itu banyak akan melakukan kajian-kajian, ya, fakta-fakta yang terjadi dan akhir-akhir ini mulai terkuak. Oke, pemirsa Kasepuan TV tetap pantau obrolan di Kasepuan TV tentunya dengan tema-tema yang menarik. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus obrolan-obrolan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.